Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke cerita, mohon dukungannya untuk bantu like, comment, dan subscribe ya. Aku menunggu doamu selama 5 tahun, tapi kau justru menikah dengan sahabatku. Inilah awal dari cerita hidupku. Aku duduk di bangku taman kampus, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Di antara riuhnya suara mahasiswa yang berlalu lalang, hatiku terasa damai. Mungkin karena hari ini aku bertemu dia lagi, dia yang selama ini aku cintai diam-diam. Namanya Edem. Dia bukan sekadar teman biasa. Dari pertemuan pertama di kelas agama semester 1, aku tahu ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Sederhana, rendah hati, dan selalu membuatku merasa tenang meski hanya lewat senyumnya yang tulus. Tapi aku tak pernah berani mengungkapkan apa yang kurasakan. Aku takut. Bukan hanya takut kehilangan dia sebagai teman, tapi juga takut jika perasaanku ini tidak berbalas. "Hai, kamu sendirian?" Suara sahabatku, Rani, menyapa dari belakang. Aku tersenyum dan mengangguk. Rani adalah sosok yang selalu ada di sampingku. Dia tahu aku menyimpan sesuatu tentang Edem, tapi kami tak pernah membicarakannya secara langsung. Kami bertiga, aku, Edem, dan Rani sering menghabiskan waktu bersama. Saling mendukung, saling menjaga, seperti keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Hari ini, aku memutuskan untuk tetap diam, menyimpan rindu ini dalam doa dan hati yang paling dalam. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering berada di dekat Edem dan Rani. Setiap tawa yang mereka bagi, setiap cerita yang mereka ungkapkan, seakan membuat dunia di sekitarku berputar lebih indah. Tapi di balik senyumku, ada rasa yang semakin sulit untuk kusembunyikan. Suatu sore, saat kami bertiga duduk di bawah rindangnya pohon di taman kampus, Adem mulai bercerita tentang mimpinya. Dia ingin menjadi ustadz yang dapat menyebarkan ilmu dan kebaikan. Matanya bersinar penuh semangat, dan aku tersentuh mendengar betapa tulusnya cita-cita itu. "Kalau kamu, apa impianmu, Rani?" tanya Edem. Rani tersenyum lembut. "Aku ingin menjadi guru yang bisa menginspirasi anak-anak, membantu mereka menemukan jalan terbaik dalam hidup." Saat giliranku tiba, aku terdiam sejenak. Bagaimana aku bisa berkata tentang rasa yang terus membara di dadaku? Akhirnya aku hanya berkata, aku ingin menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Allah dan semoga bisa menjadi seseorang yang membawa manfaat bagi orang lain. Edem menatapku lama. Entah apa yang ia pikirkan, tapi aku merasa ada kehangatan yang mengalir di antara kami, sesuatu yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamarku. Bukan karena sedih, tapi karena aku takut perasaan ini terlalu besar untuk kubawa sendiri. Aku berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk darinya agar aku bisa menjaga hati ini dengan baik, tanpa menyakiti siapapun. Meski berat, aku yakin aku harus terus berjuang, setidaknya untuk menjaga cinta ini tetap suci dalam doa dan kesabaran. Malam itu, setelah semua suara di rumah terlelap, aku duduk di sudut kamarku dengan tangan terangkat, berdoa dalam hening yang hanya ditemani rembulan. Aku memohon kepada Allah agar menuntun hatiku, agar aku diberi kekuatan menunggu waktu yang tepat, dan semoga Edem kelak menjadi milikku jika itu memang takdirnya. Air mata jatuh perlahan, bukan karena putus asa, tapi karena keikhlasan yang mulai menguat dalam hatiku. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa selama 5 tahun ke depan, aku akan terus mendoakannya dengan tulus, tanpa pernah lelah. Namun di balik janji itu, ada ketakutan yang tak bisa aku sembunyikan, ketakutan kehilangan dia untuk selamanya, terutama jika takdir justru membawa dia pada seseorang yang lain. Sahabatku, Rani, selalu ada di sampingku. Dia adalah orang pertama yang aku ceritakan tentang harapanku ini, dan meski dia hanya tersenyum dan mengangguk, aku tahu dia menyimpan rahasia yang sama tentang perasaannya pada Edem. Kita bertiga terjebak dalam lingkaran perasaan yang rumit, tapi penuh kasih sayang. Aku tahu aku harus kuat, harus sabar, dan harus yakin bahwa segala sesuatu berjalan menurut rencananya. Tapi malam itu, di dalam diamku,
aku mulai merasakan bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Beberapa minggu setelah malam itu, aku menerima kabar yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Adam, dia yang selama ini menjadi fokus doaku, melamar Rani, sahabat terbaikku sendiri. Awalnya aku tak percaya. Hatiku seperti tersayat oleh berita itu. Tapi aku berusaha menahan air mata dan tetap tersenyum di depan mereka. Aku bertanya-tanya, apakah ini ujian dari Allah untuk menguji kesabaranku? Ataukah aku telah salah membaca tanda-tanda yang selama ini kutunggu? Setiap kali aku melihat mereka bersama, hatiku hancur, tapi aku harus berusaha menyimpan luka itu rapat-rapat. Aku tahu aku tak boleh biarkan rasa kecewa itu menguasai diriku, apalagi sampai mengganggu persahabatan kami. Namun, di malam-malam sepi, aku terus bertanya pada diri sendiri apakah aku cukup kuat untuk melewati ini? Apakah doaku selama ini sia-sia? Terkadang aku merasa ingin menyerah, tapi aku selalu teringat janji yang pernah aku buat dalam doa untuk sabar dan ikhlas. Perasaan yang dulu kusembunyikan itu kini menjadi beban yang semakin berat. Tapi aku masih punya satu pilihan, melanjutkan perjuangan ini dengan penuh harap atau menyerah pada kenyataan yang pahit. Hari-hari setelah kabar itu tersebar, aku menjalani rutinitas seperti orang yang berjalan di tepi jurang. Di depan mereka, aku mencoba tersenyum, berbicara seperti biasa. Tapi dalam hatiku, ada luka yang tak terlihat siapapun kecuali aku sendiri yang tahu. Setiap kali melihat Adam dan Rani bersama, aku merasakan jantung ini mencubit dengan perih. Ada saat-saat aku ingin melepaskan semua rasa itu. Tapi aku teringat bahwa Allah selalu melihat perjuangan hambanya. Aku berusaha menguatkan diri dengan memperdalam ibadah. Sholat tahajudku menjadi tempat aku mencurahkan semua kesedihan dan harapan. Di sana, aku merasakan kedamaian yang aneh, sekaligus keberanian untuk tetap bertahan. Namun ujian itu tak berhenti. Teman-teman mulai bertanya padaku tentang kabar Adam dan Rani. Mereka tahu aku menyukai Adam, dan tatapan penuh simpati terkadang menyakitiku lebih dari kata-kata. Suatu sore, ketika aku sedang duduk sendirian di masjid kampus, Rani datang menghampiri. Tatapannya sendu, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sulit diungkapkan. Dia meminta aku untuk bertemu dan bicara secara jujur. Hatiku berdebar. Apa yang akan dia katakan? Apakah ini saat aku harus menghadapi kenyataan yang paling pahit? Aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih berat. Ketika Rani mengajakku duduk di sebuah taman sepi, aku merasakan ada beban yang ingin dia lepaskan. Dengan suara gemetar, dia mulai bercerita tentang kebingungan yang selama ini dia pendam. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia juga menyimpan perasaan untuk Adam, tapi dia takut kehilangan persahabatan kita. Maafkan aku, bisiknya, aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku juga bingung harus bagaimana. Hatiku bergejolak. Di satu sisi aku ingin memaafkan dan mengerti, tapi di sisi lain, rasa kecewa dan cemburu berputar liar dalam dada. Aku harus memilih, apakah aku bisa terus bertahan dengan kenyataan ini, atau membiarkan perasaan ini perlahan hilang. Kami berdua menangis bersama, bukan hanya karena luka hati, tapi karena ikatan yang begitu kuat dan sulit untuk diputuskan. Di saat itulah aku menyadari, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang keikhlasan. Tapi keikhlasan itu sangat sulit ketika hati sedang terluka. Aku pulang dengan jiwa yang berat, berjanji dalam hati untuk berjuang lebih kuat lagi, bukan hanya demi cinta, tapi demi menjaga persahabatan dan iman. Namun, aku tak tahu, badai yang lebih besar akan segera datang menghampiri hidupku. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian tiada akhir. Tapi aku sadar, aku tak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus bangkit, menemukan alasan untuk terus melangkah, dan memperjuangkan hidup yang penuh makna. Aku menetapkan sebuah tujuan, bukan hanya untuk mendapatkan cinta Adam, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh keyakinan. Setiap pagi aku bangun dengan tekad baru. Aku lebih giat belajar, lebih mendekatkan diri pada Allah, dan memperbaiki diri di segala aspek. Aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Namun perjalanan itu tidak mudah.
Banyak godaan dan rintangan yang menghadang. Ada bisikan-bisikan keraguan dari orang sekitar, bahkan dari hatiku sendiri. Kadang aku merasa lelah, ingin menyerah, tapi aku terus mengingat doa dan janji yang pernah kubuat. Di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan dari ayat-ayat suci dan hadits yang selalu aku baca ulang. Pesan tentang sabar, tawakal, dan ikhlas menjadi penerang jalanku. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku percaya dengan Allah di sisiku, aku bisa menghadapi segala sesuatu. Namun, kenyataan berkata lain. Tantangan demi tantangan datang bertubi-tubi. Mulai dari tugas kuliah yang menumpuk, masalah keluarga yang tiba-tiba muncul, hingga gosip yang mulai beredar tentang perasaanku pada Adam. Semua itu terasa seperti badai yang mengoyak semangatku. Suatu hari, aku mendengar dari teman dekat bahwa Adam dan Rani akan segera menikah dalam waktu dekat. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku merasa seperti tersesat di dalam labirin kesedihan yang tak berujung. Tetapi aku menahan diri untuk tidak menyerah. Aku menguatkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal, memohon agar Allah memberikan jalan keluar dan kekuatan untukku. Aku berusaha fokus pada cita-citaku, membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak meskipun badai menghadang. Meski hatiku terasa terbakar, aku percaya setiap luka akan menyisakan pelajaran dan kekuatan baru. Aku terus melangkah. Meski langkahku berat, aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Namun, di balik keyakinan itu, ada saat-saat aku merasa hampir runtuh. Hari-hari yang terasa panjang dan malam-malam yang penuh gelisah mulai menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melihat Adam dan Rani bahagia bersama, rasanya seperti pedang yang menusuk kalbu. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah doa yang kupanjatkan selama bertahun-tahun hanya akan berakhir dalam kecewa? Tapi, aku teringat pesan guru ngaji yang selalu berkata, jika kau benar-benar mencintai seseorang, doakanlah kebahagiaannya walau itu bukan denganmu. Hatiku bergejolak antara rasa cinta dan ikhlas. Aku tahu, aku harus memilih, terus berharap, yang mungkin takkan terjadi, atau belajar menerima dan melepaskan dengan lapang dada. Saat itulah, aku mulai menetapkan tujuan baru dalam hidupku. Bukan lagi hanya tentang Adam, tapi tentang bagaimana aku bisa menjadi wanita yang kuat dan mandiri, yang mampu menemukan kebahagiaan dalam segala keadaan. Meski sulit, aku percaya Allah selalu punya rencana terbaik untuk hamba-Nya. Namun, mempercayai rencana itu tidak membuat langkahku menjadi lebih mudah. Justru, badai kehidupan semakin mengguncang hati dan pikiranku. Kabar tentang pernikahan Adam dan Rani semakin dekat, membuat luka lama kembali terbuka. Namun, aku bertekad untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit menguasai diriku. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku fokus pada kuliah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi, di balik itu semua, aku tahu ada ujian terbesar yang menantiku, menerima kenyataan dengan hati yang lapang, tanpa kehilangan iman dan harapan. Aku belajar bahwa ikhlas bukan hanya soal melepaskan, tapi juga soal mempercayakan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Hari demi hari, aku berusaha bangkit dari kepedihan, membangun harapan baru yang lebih indah dan bermakna. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin aku bisa melewatinya. Namun, saat aku merasa mulai menemukan harapan baru, sebuah kenyataan pahit datang menghantam lebih keras dari sebelumnya. Adam dan Rani resmi menikah. Berita itu membuat dadaku sesak, seolah dunia berhenti berputar untuk beberapa saat. Semua usaha, doa, dan harapan selama bertahun-tahun terasa hancur lebur. Aku terjebak dalam pusaran kesedihan yang begitu dalam, hampir kehilangan arah dan semangat untuk melanjutkan hidup. Rasa sakit itu bukan hanya tentang kehilangan seseorang yang kucintai, tapi juga tentang pertaruhan masa depan yang selama ini aku impikan. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menangkap bisikan lembut dari hatiku dan doa-doa yang tak pernah putus kupanjatkan. Aku sadar, ini adalah ujian terberat yang harus aku lalui. Ujian untuk tetap percaya, ikhlas,
dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Meski semua terasa gelap, aku bertekad untuk bangkit. Karena aku tahu, dari titik terendah ini, aku bisa menemukan cahaya yang lebih terang. Namun, cahaya itu tak datang tanpa pengorbanan dan pilihan yang sangat berat. Di tengah perjuanganku bangkit, aku dihadapkan pada sebuah keputusan yang bisa mengubah hidupku selamanya. Haruskah aku terus mengejar cinta yang tak mungkin kembali? Ataukah aku menerima kenyataan dan melangkah menuju masa depan yang baru? Suatu malam, ketika aku duduk sendiri di masjid, aku merasakan bisikan hati yang paling jujur. Aku tahu, memilih untuk melepaskan bukan berarti kalah, tapi sebuah bentuk keikhlasan yang luar biasa. Namun, pilihan ini membuat hatiku remuk redam. Aku harus melepaskan bukan hanya cinta, tapi juga impian dan harapan yang selama ini aku simpan. Saat aku bersujud, aku memohon kekuatan agar mampu menjalani jalan ini dengan sabar dan penuh keyakinan. Di saat yang sama, aku mulai merancang hidup baru, hidup yang tidak lagi bergantung pada siapapun selain Allah dan diriku sendiri. Meski pilihan ini membuatku terluka, aku percaya ini adalah jalan terbaik yang telah Dia atur untukku. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti melewati malam terpanjang dalam hidupku. Setiap langkah terasa berat dan rasa sepi seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku harus belajar menerima kenyataan tanpa mengeluh, menjalani hari demi hari dengan hati yang penuh harapan walaupun terkadang rapuh. Tapi, di balik kesendirian, aku mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk berdamai dengan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku belajar bahwa luka hati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru menuju kedewasaan dan keteguhan iman. Setiap pagi, aku menyambut dengan doa dan rasa syukur, meski kadang air mata masih jatuh tanpa kusadari. Namun aku yakin, Allah selalu menyertai setiap langkahku, membimbingku melewati badai kehidupan ini. Aku mulai membuka lembaran baru dengan harapan dan keyakinan yang lebih dalam. Namun, di balik lembaran baru itu, hati ini masih menyimpan tanya yang tak kunjung usai. Apakah aku benar-benar sudah ikhlas? Ataukah aku hanya menutupi luka dengan kesibukan dan doa? Suatu hari, tanpa sengaja aku bertemu dengan Adem di sebuah acara pengajian. Tatapannya yang dulu begitu akrab kini terasa jauh dan asing. Dia menyapaku dengan hangat. Namun aku merasakan ada jarak yang sulit dijembatani. Ada sesuatu yang belum selesai antara kami, meski tak terucapkan. Dalam pertemuan singkat itu, aku mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini aku pendam, tentang rasa sakit, pengorbanan, dan harapan yang aku bawa selama bertahun-tahun. Adem mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku melihat dalam matanya ada campuran rasa sesal dan pengertian. Kami tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku percaya dengan ketulusan dan keikhlasan, kami bisa mengakhiri bab ini dengan damai. Saat itu, aku menyadari terkadang melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang untuk yang lebih baik. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan, siap melangkah ke bab berikutnya dalam hidupku. Namun, perjalanan menyembuhkan hati bukanlah hal yang instan. Meski aku sudah merasakan ketenangan baru, bayang-bayang masa lalu kadang datang tanpa diundang. Aku berusaha menyulam harapan baru di tengah luka yang masih terasa. Aku mendekatkan diri pada Allah dengan lebih khusyuk, mengisi hari dengan hal-hal positif dan memperbaiki hubungan dengan keluarga serta teman-teman. Pelan-pelan, aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya soal memiliki seseorang, tapi juga bagaimana aku menjaga hati dan iman. Di saat aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, aku bertemu dengan sosok yang selama ini aku abaikan, yaitu diriku sendiri. Aku tersenyum pada cermin, melihat seorang wanita yang kuat, penuh harapan, dan siap menerima segala ketentuannya. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin aku tidak lagi berjalan sendirian. Hari-hari yang kujalan, kesatu mulai dipenuhi oleh sinar baru yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku mulai membuka hati untuk kesempatan dan kebahagiaan yang lain tanpa harus menghapus kenangan yang pernah ada. Suatu pagi, saat mengikuti kajian rutin,
aku bertemu dengan seorang pemuda yang sederhana dan penuh ketulusan. Sosoknya berbeda dari yang pernah aku kenal. Dia tidak hanya memperhatikan hatiku, tapi juga membimbingku lebih dekat kepada Allah. Awalnya aku ragu, tapi lambat laun aku merasakan kedamaian dan kenyamanan yang belum pernah kurasakan selama ini. Dia bukan pengganti masa laluku, melainkan anugerah baru yang hadir untuk menguatkan langkahku ke depan. Dalam doa dan perbincangan yang tulus, aku belajar tentang arti cinta yang sejati, cinta yang berdasar pada iman, kesabaran, dan keikhlasan. Aku mulai percaya bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari menyerahkan hati pada Allah dan menerima setiap ketentuannya. Seiring waktu, hubungan kami semakin menguat, dibangun bukan hanya dari rasa suka, tetapi juga dari saling mengingatkan dalam kebaikan dan memperdalam iman. Dia menjadi teman yang setia dalam setiap langkahku, menuntunku untuk selalu dekat dengan Allah dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kami berbagi mimpi dan harapan, tapi juga berkomitmen untuk menjaga hati dan niat demi ridhonya. Namun, perjalanan ini juga penuh ujian. Ada saat-saat di mana keraguan dan masa lalu mencoba mengganggu ketenangan kami. Tapi, aku belajar untuk terus bersandar pada doa, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan membiarkan Allah menentukan yang terbaik. Kini aku yakin, cinta yang tulus bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang kesungguhan hati untuk berkomitmen dan saling mendukung dalam iman. Dalam setiap langkah yang kuambil, aku belajar bahwa cinta sejati adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan doa yang tiada henti. Bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memberi dan menerima dengan hati terbuka. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya berasal dari seseorang, tapi dari ketenangan yang aku dapatkan ketika menyerahkan segalanya pada Allah. Setiap rintangan dan luka yang pernah aku alami, kini menjadi pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku percaya Allah selalu mengatur yang terbaik untuk hamba-Nya, meskipun terkadang jalan itu penuh liku dan tidak mudah dipahami. Kini, aku siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan, tanpa beban masa lalu, dan dengan hati yang lapang menerima segala ketentuan. Meski perjalanan ini penuh liku, aku percaya setiap ujian yang dilalui telah mematangkan dan memperkuat imanku. Aku belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membebaskan hati dari segala dendam dan kesedihan. Hari-hari yang dulu dipenuhi penyesalan, kini mulai digantikan dengan rasa syukur atas pelajaran hidup yang berharga. Aku membuka pintu harapan baru dengan tangan terbuka, siap menyambut kebahagiaan yang Allah siapkan. Untukku, perjalanan cinta ini bukan hanya tentang aku dan dia, tapi tentang bagaimana aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Aku bersyukur karena setiap luka mengajarkan aku arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang sabar, ikhlas, dan selalu berharap pada rahmat Allah. Kini, aku mengerti bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki atau kehilangan, tapi tentang bagaimana aku menjaga hati, memperkuat iman, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan yang aku lalui penuh liku dan air mata, namun juga penuh pelajaran dan keberkahan. Aku belajar bahwa melepaskan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari keikhlasan dan kepercayaan pada rencana Allah. Setiap doa yang kupanjatkan, setiap langkah yang kuambil membawa aku pada kedamaian yang selama ini aku cari. Sekarang, aku siap membuka lembaran baru dalam hidup dengan hati yang tenang, penuh syukur, dan siap menerima apapun yang telah Allah tetapkan. Aku yakin, kebahagiaan sejati bukan hanya soal cinta yang datang dari manusia, tapi cinta yang lahir dari hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih indah dan bermakna.